Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan pajak, berjumpa lagi di Paham Pajak. Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara lapor SPT tahunan badan yang nihil di aplikasi Cortex bagi wajib pajak perusahaan, baik CP, PT, koperasi, yayasan, lembaga, atau WP badan lainnya yang tidak ada kegiatan, tidak ada tender, proyek di tahun 2025, ataupun tidak ada omset di tahun 2025, ataupun tidak ada penghasilan di tahun 2025 akan dijelaskan pada video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut bagaimana cara lapor SPT tahunan badan di Cortex, pastikan wajib pajak badan sudah membuat laporan laba rugi dan neraca nihil yang sudah ditandatangan dan cap. Adapun format pelaporan laba rugi dan neraca sudah disediakan di s.id SPT Badan 1. Silakan wajib pajak cek dan isi laporan laba rugi dan neracanya. Untuk laporan laba rugi yang neraca nihil bisa dinolkan semua atau cukup diisi di bagian neraca, cukup diisi modal yang tercantum di akte. Untuk contoh formatnya silakan dicek di s.id SPT Badan 1. Lalu setelah laporan laba rugi neraca dibuat, silakan dicetak, lalu ditandatangan dan cap, lalu di-scan atau dipoto dan disimpan dalam bentuk PDF. Setelah wajib pajak siap laporan laba rugi dan neraca nihil sudah disimpan dalam bentuk PDF, lanjut bagaimana cara lapor SPT tahunan badan nihil di aplikasi Cortex, baik yang tidak ada penghasilan maupun tidak ada omset. Ada 8 langkah agar wajib pajak badan bisa lapor SPT tahunan badan nihil di aplikasi Cortex, yaitu langkah pertama, login ke aplikasi Cortex di cortexdjp.pajak.go.id dan login terlebih dahulu. Langkah kedua, ajukan kode otorisasi dalam hal wajib pajak belum pernah mengajukan kode otorisasi. Langkah ketiga, ubah role aksesnya masuk ke role akses badan. Langkah keempat, akses menunya, lalu buat konsep SPT dan buka SPT-nya. Langkah kelima, isi SPT bagian induk, isi dan jawab seluruh pertanyaan terlebih dahulu. Langkah keenam, upload laporan keuangan dalam bentuk PDF. Dan langkah ketujuh, submit SPT di bagian induk paling bawah, klik bayar dan lapor. Lalu langkah terakhir, ambil tanda terima SPT atau BPE-nya. Oke, selanjutnya kita coba jelaskan langkah pertama untuk wajib pajak bisa lapor SPT tahunan badan nihil di aplikasi Cortex, yaitu login ke Cortex akun menggunakan akun PIC atau akun direktur. Dalam hal sebelumnya wajib pajak belum pernah mengakses Cortex atau belum pernah membuat password Cortex-nya, silakan langkah pertamanya dilakukan yaitu klik lupa kata sandi untuk membuat password Cortex-nya. Atau untuk lebih jelasnya silakan wajib pajak cek di s.id SPT Badan 1. Dalam hal wajib pajak belum membuat password Cortex, silakan dicek cara login Cortex pertama kali, sudah ada videonya di s.id SPT Badan 1. Dalam hal wajib pajak sudah membuat password Cortex, silakan masukkan ID pengguna, nomor NIK PIC atau direktur, kata sandi, captcha, dan klik login. Langkah kedua, setelah wajib pajak berhasil login di akun pribadi atau login akun PIC, pastikan wajib pajak sudah pernah mengajukan permintaan kode otorisasi. Dalam hal wajib pajak belum pernah mengajukan permintaan kode otorisasi atau kode Pespres-nya lupa, silakan ajukan permintaan kode otorisasi di akun pribadi. Di menu portal saya, 3 portal saya, 4 klik permintaan kode otorisasi. Setelah itu scroll ke bawah, pilih jenis sertifikat digitalnya, 5 pilih kode otorisasi DJP, 6 masukkan Pespres dan ulangi Pespres-nya. Ketentuan untuk Pespres, huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter unik. Untuk karakter uniknya diperhatikan, gunakan karakter unik yang valid seperti tanda seru, atau tanda pagar. Untuk lebih sederhananya, Pespres boleh disamakan dengan password login jika karakter uniknya valid. Oke, setelah Pespres, ulangi Pespres diisi, centang pernyataan dan simpan. Lanjut ke langkah ketiga, ubah role akses dari role akses pribadi atau PIC masuk ke role akses badan. Caranya bagaimana? Di bagian kanan atas itu ada nama wajib pajak pribadi. Silakan diklik nama wajib pajak pribadinya, lalu dicek apakah ada nama wajib pajak badannya. Dalam hal ada nama wajib pajak badannya, silakan diklik nama wajib pajak badannya, lalu wajib pajak bisa masuk ke role akses
badan. Tandanya sudah masuk ke role akses badan yaitu ada tulisan impersonating pada bagian atas, yaitu impersonating nama wajib pajak badannya. Dalam hal wajib pajak tidak menemukan role akses badannya atau nama wajib pajak badannya muncul namun tidak dapat diakses atau tidak masuk ke role akses badannya, ada keterangan error. Silakan wajib pajak lakukan sinkron data PIC agar wajib pajak bisa masuk ke role akses badan melalui akun pribadi atau melalui akun PIC. Untuk cara sinkron data PIC silakan cek di video sebelumnya, ada di s.id/spt badan 1. Setelah wajib pajak berhasil masuk ke role akses badan, ada tulisan impersonating NPWP badan. Lanjut langkah berikutnya untuk lapor SPT tahunan badan, akses menu SPT dan buat konsep SPT. Alurnya seperti apa? Klik SPT pada bagian menu atas ini, klik surat pemberitahuan, lalu klik surat pemberitahuan, lalu klik buat konsep SPT. Setelah diklik buat konsep SPT, tampilannya seperti ini. Pilih jenis pajak yang akan dilaporkan, pilih PPh badan. Setelah pilih PPh badan, klik lanjut. Setelah klik lanjut, pilih SPT tahunan. Setelah dipilih SPT tahunan, ditunggu hingga periodenya muncul. Setelah muncul periodenya, dipilih periode Januari-Desember 2025. Dalam hal periodenya tidak muncul, silakan di-refresh atau coba ditunggu 1 menit karena biasanya ada kendala jaringan. Oke, dalam hal sudah muncul, pilih Januari-Desember 2025, lalu klik lanjut. Setelah berhasil lanjut, 17 pilih model SPT-nya normal jika baru pertama kali lapor, lalu 18 klik buat konsep SPT. 19 setelah wajib pajak berhasil membuat konsep SPT, 19 klik tanda pena ini untuk membuka SPT-nya. Setelah wajib pajak membuka SPT-nya, lanjut ke langkah kelima, isi SPT bagian induk. Untuk isian SPT bagian induk ada 4 langkah, yaitu bagian header, klik posting SPT, bagian B1 pilih sektor usaha sesuai dengan kegiatannya, bagian D11 pilih tarif pajak, pilih yang ketiga yaitu tarif 31E, lalu yang keempat jawab seluruh pertanyaannya tidak. Oke, setelah wajib pajak menjawab seluruh pertanyaan di bagian induk, nanti untuk lampiran itu sebelumnya 2 lampiran berubah menjadi 5 lampiran. Perlu diperhatikan, untuk lampiran tidak perlu ada yang diisi, cukup diisi di bagian induk saja. Oke, untuk isian SPT bagian induk 20, klik posting SPT, lalu 21 scroll ke bawah di bagian B1 sektor usaha, pilih sektor usahanya sesuaikan dengan kegiatannya atau pilih dagang. 22 turun ke bawah, scroll ke bawah di bagian D11 tarif pajak, pilih tarif pajaknya angka ketiga yaitu tarif 31E. 23 jawab seluruh pertanyaan, dijawab tidak dari bagian B sampai dengan bagian H, yaitu bagian B ini dijawab tidak, bagian C ini dijawab tidak semua, di bagian D ini dijawab tidak atas seluruh pertanyaan. Lanjut di bagian E ini dijawab tidak juga, di bagian F untuk yang pertanyaannya dijawab tidak juga, lalu bagian G dan H untuk seluruh pertanyaan dijawab tidak. Setelah semua pertanyaan di bagian induk dijawab, lanjut ke langkah ke-6 yaitu di bagian I lampiran lainnya, upload laporan keuangan dalam bentuk PDF. Laporan keuangan yang diupload yaitu laporan laba rugi tahun 2025 dan neraca tahun 2025. Untuk formatnya silakan cek di s.id/spt badan 1. 24 klik pilih. Setelah diklik pilih, 25 silakan cari PDF scanan laporan laba rugi dan neracanya. 26 klik open, 27 klik unggah laporan keuangannya. Setelah wajib pajak berhasil upload laporan keuangannya di bagian I, scroll ke bawah di bagian J pernyataan, 28 centang pernyataannya, 29 isi jabatan misalkan direktur, 30 klik bayar dan lapor. Setelah klik bayar dan lapor, nanti ada keterangan seperti ini. 31 klik close, 32 isikan kata sandi penandatangan. Untuk kata sandi penandatangan yang diinputkan adalah kode Pespres pada saat wajib pajak mengajukan permintaan kode otorisasi DJP. Setelah input kata sandi, 33 klik konfirmasi tanda tangan. Dalam hal penyedia penanda tangan kode otorisasi DJP-nya tidak muncul,
atau setelah diinputkan kata sandi ada keterangan passpressnya tidak valid, silakan wajib pajak cek kembali kata sandinya, atau wajib pajak bisa mengajukan ulang kode otorisasi. Silakan cek di pembahasan awal setelah berhasil login. Setelah diinputkan kata sandi penanda tangan dan konfirmasi tanda tangan dan ada keterangan sukses, maka pelaporan wajib pajak sudah selesai. Untuk memastikan pelaporan SPT tahunan badannya sudah selesai, silakan wajib pajak ambil tanda terima SPT atau BP-nya dengan cara di bagian SPT dilaporkan, silakan klik tanda kotak pos hijau ini untuk mendapatkan tanda terima SPT atau BP-nya. Setelah diklik tanda kotak pos hijau ini, nanti bukti BP-nya akan dikirimkan ke email terdaftar. Silakan wajib pajak cek di email terkait. Dalam hal wajib pajak sudah menerima BP-nya atau tanda terima SPT-nya, maka pelaporan SPT tahunan badannya sudah selesai. Oke, demikian bagaimana cara pelaporan SPT tahunan badan bagi wajib pajak badan yang tidak ada kegiatan, tidak ada omset maupun tidak ada pendapatan di tahun pajak 2025. Oke, demikian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.